Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Ainul Rismawanti, akan menjelaskan tentang reflective writing sebagaimana untuk bahan UTS pada mata kuliah metode penelitian. Awalnya saya terbiasa mengutip secara manual. Hal ini sering menyebabkan kesalahan format dan ketidakseragaman daftar pustaka. Setelah mempelajari referensi manager seperti Mendeley atau Zotero, saya menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak hanya mempermudah penyusunan sitasi, tetapi juga meningkatkan profesionalisme penulisan ilmiah. Saya merasa lebih percaya diri dalam menyusun karya ilmiah karena referensi dapat dikelola dengan rapi dan otomatis. Pengalaman ini membuka perspektif baru bahwa teknologi adalah bagian penting dalam penelitian modern, bukan sekadar pelengkap. Yang pertama, ada konsep dan kaidah penelitian ilmiah. Pemahaman mengenai penelitian ilmiah yang sistematis, rasional, dan empiris memberikan landasan penting bagi saya. Saya mulai memahami bahwa penelitian bukan hanya mencari jawaban, tetapi juga menjelaskan fenomena secara logis berdasarkan data yang dapat diuji. Materi ini membuat saya lebih berhati-hati dalam merancang penelitian, terutama dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan metode. Saya menyadari pentingnya integritas dalam penelitian, terutama terkait objektivitas dan keandalan data. Hal ini mengubah cara saya memandang tugas akademik, bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi sebagai proses ilmiah yang harus dapat dipercaya. Kemudian ada research problem. Penelitian merumuskan masalah penelitian ternyata bukan hal yang sederhana. Sebelum mengikuti perkuliahan, saya sering memulai penelitian dengan topik yang terlalu luas. Setelah memahami konsep research problem, saya belajar bahwa pertanyaan penelitian harus spesifik, fokus, dan didukung oleh fenomena aktual. Yang ketiga ada literatur review. Materi ini memberikan tantangan sekaligus pengalaman berharga. Saya belajar bahwa literatur review bukan sekadar rangkuman, tetapi proses berpikir kritis terhadap teori dan penelitian sebelumnya. Kemampuan mensintesis berbagai sumber membuat saya lebih memahami konteks penelitian yang saya lakukan. Saya juga menyadari bahwa literatur review membantu menemukan celah penelitian, sehingga penelitian yang saya susun memiliki kontribusi yang jelas. Proses ini juga mengasah kemampuan akademik saya dalam membaca cepat, memahami konsep, dan menarik hubungan antar penelitian. Yang keempat, ada variabel penelitian dan definisi operasional. Bagian ini menjadi dasar penting dalam merancang penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Saya belajar membedakan variabel bebas, terikat, dan kontrol. Setelah itu, definisi operasional membantu saya memahami bahwa setiap variabel harus didefinisikan secara konkret agar dapat diukur. Pemahaman ini membuat saya lebih mampu menyusun instrumen penelitian yang tepat, misalnya kuesioner atau indikator pengukuran lainnya. Yang kelima ada kaitannya dengan teori. Seluruh materi yang dipelajari pada saat kuliah sangat berkaitan dengan kaidah metodologis yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya, konsep penelitian sistematis sesuai dengan pandangan Creswell bahwa penelitian harus mengikuti langkah logis mulai dari identifikasi masalah hingga interpretasi hasil. Penggunaan referensi manajer juga sejalan dengan prinsip etika akademik terkait kejujuran dan penghindaran plagiarisme. Untuk rencana perbaikan dan tindak lanjutnya berdasarkan seluruh pengalaman pembelajaran, saya berencana untuk satu menggunakan referensi manajer dalam seluruh tugas akademik dan penelitian di masa depan. Melakukan perumusan masalah penelitian secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan fenomena dan gap penelitian. Melatih kemampuan membaca jurnal ilmiah untuk memperkuat keterampilan literatur review. Memastikan setiap variabel dalam penelitian saya didefinisikan secara operasional agar lebih terukur dan valid. Untuk makalah pertama ini, kesimpulannya, perkuliahan metodologi penelitian memberikan pemahaman menyeluruh mengenai proses penelitian ilmiah. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa setiap topik saling berkaitan dan membentuk kompetensi penelitian yang utuh.
Pengalaman belajar ini meningkatkan kemampuan akademik saya dan mempersiapkan saya untuk melakukan penelitian yang lebih baik, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk topik kedua, yaitu eh, review risiko teknis lingkungan pada perencanaan dermaga. Dalam isi proposal teknis ini ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama ada teori risiko dalam manajemen proyek. Menurut PMBOK pada tahun 2021, risiko proyek adalah kejadian atau kondisi yang tidak pasti yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap tujuan proyek. Dalam konstruksi, risiko dikategorikan menjadi risiko teknis, manajerial, kontraktual, keuangan, dan lingkungan. Metode umum analisis risiko mencakup qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, hazard atau HAZOP untuk risiko operasional, risiko teknis pada perencanaan dermaga berkaitan dengan ketidakpastian data hidrodinamika, karakteristik tanah, kondisi beban, dan performa struktur. Yang kedua, teori perencanaan dermaga. Menurut PANC pada 2014 dan OCDI 2018, perencanaan dermaga harus mempertimbangkan pertama data hidrooceanografi, yaitu data arus, gelombang, pasang surut, serta angin. Kemudian ada data geoteknik, yaitu profil tanah, daya dukung, settlement, serta konsolidasi. Data operasional kapal, seperti ukuran kapal, gaya tambat atau mooring, gaya sandar, atau berthing. Kriteria desain struktur seperti beban dermaga, struktur atas atau deck, tiang panjang, breasting dolphin, serta fender system. Ketidakpastian pada data-data tersebut merupakan sumber risiko teknis yang signifikan. Yang ketiga, teori dampak lingkungan pelabuhan. Menurut UNEP pada 2019 dan KLHK pada 2020, pembangunan pelabuhan dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti peningkatan sedimentasi dan kekeruhan, perubahan pola arus, gangguan pada ekosistem mangrove dan terumbu karang, atau risiko pencemaran air. Risiko lingkungan pada tahap perencanaan berfungsi untuk memprediksi konsekuensi dan menentukan langkah mitigasi. Pada teori-teori sebelumnya, terdapat penelitian yang terdahulu, yaitu ada beberapa materi penelitian yang relevan, antara lain dari Yuwono pada tahun 2019 tentang identifikasi risiko teknis pada pelabuhan menggunakan risk matrix. Yang kedua ada Koi et al. Pada tahun 2020, hubungan risiko geoteknik dengan perubahan desain dermaga. Yang ketiga ada Setiawan 2021, analisis risiko lingkungan untuk proyek reklamasi dan pelabuhan. Kemudian penelitian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan terpadu antara risiko teknis dan lingkungan dalam perencanaan dermaga. Adapun variabel penelitian dan definisi operasional. Pada variabel X1 yaitu risiko teknis yang bisa diambil dari ketidakpastian data hidrodinamika, risiko geotekniknya, risiko desain struktur, risiko operasional awal. Biasanya dalam hitungan analisis finansial pada awal oleh pemangku atau konsultan mungkin. Variabel independen yaitu X2, risiko lingkungan yang terdiri dari sedimentasi, kekeruhan atau perubahan kualitas air, gangguan ekosistem pesisir, serta perubahan arus dan gelombang. Biasanya ini dilakukan oleh teknik kelautan. Pada variabel dependen atau Y, kualitas perencanaan dermaga, yaitu akurasi data perencanaan, ketepatan desain struktur, kelayakan teknis, kelayakan lingkungan, potensi revisi desain. Biasanya ini tercakup dalam dokumen DED.
Untuk definisi operasional variabelnya, pada risiko teknis terdapat definisi operasional ketidakpastian faktor teknis yang mempengaruhi kualitas desain dermaga yang disebabkan oleh indikator variasi data gelombang, kesalahan prediksi tanah, revisi desain, ketidaksesuaian beban. Kemudian pada variabel risiko lingkungan atau X2, potensi dampak lingkungan yang mempengaruhi desain atau kelayakan proyek terjadi apabila indikator peningkatan sedimentasi, perubahan arus, kekeruhan, atau gangguan habitat, serta variabel kualitas perencanaan dermaga atau Y, tingkat keandalan, kelengkapan, dan akurasi desain dermaga, yaitu dengan indikatornya jumlah revisi, kesesuaian standar, kelayakan teknis, dan lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.